Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi' sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ustaz, para santri, para penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah, marilah senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa adalah bekal terbaik untuk meniti kehidupan di dunia ini demi meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur, kesehatan, kelonggaran, dan yang sangat mahal adalah hidayah dan keimanan, sehingga kita bisa menghadiri masjid Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman wa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah kepada orang-orang kafir, siapa yang lebih baik? Apakah orang kafir, orang musyrik yang tidak menyembah Allah, atau orang yang taat pada Allah, sholat, tahajud di malam hari, dan takut pada azab Allah serta punya harapan besar terhadap Allah? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran, yang bisa mengambil hikmah dari semua kejadian adalah orang-orang yang punya akal yang sehat, akal yang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri yang saya banggakan dan saya cintai, ayat ini menegaskan kepada kita semua betapa pentingnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hablum minallah, hubungan dengan Allah dengan beribadah secara khusus, dan lebih khusus lagi dengan sholat wajib dan sholat lain, tahajud yang dimana itu di saat kita melaksanakan sholat tahajud
kita lebih mampu merenung, berpikir, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah di akhirat nanti. Dalam waktu bersamaan kita juga punya harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah al-khawf wal-raja, rasa takut dan harap kepada Allah. Itu salah satu sumber kekuatan yang dimiliki orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini untuk menegaskan, samakah orang yang berilmu, samakah orang yang punya pengetahuan tentang tauhid, tentang apa saja yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang tidak punya ilmu. Ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi istifham, kalimat retoris yang tidak perlu dijawab, tapi ini penegasan bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab, ulul albab, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil hikmah itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akalnya sehat, orang yang berilmu. Ini sekaligus menegaskan bahwa kita harus meniatkan semua yang kita lakukan itu untuk belajar, untuk tasbidul ulum, untuk menambah ilmu, terutama ilmu tentang bagaimana kita bisa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya katakan di awal bahwa di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat hidayah dan nikmat keimanan. Karena tanpa hidayah dan keimanan kita tidak bisa melihat kebenaran. Kita melihat apa yang ada di alam semesta ini semata-mata peristiwa biasa, sehingga tidak menambah keimanan kita, tidak menambah kedekatan kita kepada Allah. Dan karena tidak menambah kedekatan kepada Allah, maka orang itu akan pesimis, bingung menghadapi kenyataan yang makin hari makin rumit, makin hari makin sulit. Alhamdulillah. Sebaliknya orang yang berilmu, orang yang memahami hakikat Allah, yang mengenal Allah, yang menjadikan alam semesta ini sebagai penguat imannya, dia makin hari makin bertambah usianya, dia akan semakin wise, semakin bijaksana, dan makin pandai dalam menyikapi kehidupan. Masuk muslimin rahimakumullah. Itu yang mahal sekali, dan itu hanya diberikan oleh Allah. Pokoknya di manusia Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang diinginkan, dan petunjuk itu mahal. Petunjuk itu mahal. Maka kita harus syukuri petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara terus memanfaatkannya, menggunakannya untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas sebagai seorang mukmin. Kalau tidak, ilmu apa saja yang dimiliki, ilmu kauniyah, ilmu tentang alam semesta, teknologi yang tinggi, kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana bisa berdekat-dekat dengan Allah? Tidak akan manfaat ilmu. Karena ilmu semata-mata dijadikan ilmu bukan sebagai faktor ubah Allah yang sebagai faktor mendekat kepada Allah. Itu menjadi salah satu penyebab kerusakan ini. Orang pintar, orang tahu bagaimana cara membuat rekayasa bermacam-macam hal, tapi kosong hatinya dari keimanan, kosong pikirannya dari petunjuk. Tidak ada memori-memori yang kuat yang mengingatkan dia kepada hari kiamat, kepada azab akhirat dan seterusnya. Karya, makanya hasil karyanya juga tidak memberikan manfaat di
tidak mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di era seperti sekarang, era medsos, era artificial intelligence, yang membuat kehidupan manusia zahirnya makin dari mudah, tetapi banyak problem-problem yang tidak bisa diselesaikan karena problem-problem itu muncul dari hilangnya keimanan, hilangnya hidayah yang memang tidak dijaga oleh pemilik tauhid. Maka Allah, oleh karena itu sekali lagi mari kita syukuri nikmat hidayah ini, nikmat ilmu yang telah diberikan oleh Allah, dan terus kita jaga, kita cari, kita tambah dipadukan dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu semakin pandai kita, semakin banyak ilmu kita semakin dekat kepada Allah, dan itulah ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وخاصة في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي بلادنا هذا وفي جميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل القرآن وخاصته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام.